KKN aku ini kita dapat momen spesial, yaitu kita dapat momen suronan. Dan itu tuh tradisi yang sangat dipegang sama warga-warga sekitar gitu. Tapi anehnya Kak, ada sesuatu yang aneh. Setelah pulang, kita pulang tuh sekitar jam 1 malam. Gak lama kita tuh denger suara langkah kaki. Dan itu langkah kakinya banyak banget Kak. Langkah kakinya itu naik ke makam. Setelah kita bantuin Pak Basuki, istirahatlah kita minum di situ sama Pak Basuki, dan Pak Basuki tuh tanya, "Mbak, Mas takut nggak tinggal di rumah itu?" Bapaknya bilang lagi nih kayak gini, "Mbak tahu nggak sih kenapa penduduk desa ini kalau malam nggak ada yang keluar?" Terus karena aku penasaran juga, "Apa tuh Pak?" "Ada lampor Mbak." Lampor itu semacam keranda terbang yang nyulik orang di malam hari. Terus setelah itu, akhirnya karena takut aku merem-meremin aja, tertidurlah aku dalam ketakutanku itu. Setelah itu bener aja, aku ketindihan Kak. Dada aku rasanya sesek banget. Terus aku tuh kayak yang berat banget gitu loh Kak. Aku gak bisa gerak dan gak butuh waktu lama. Raga aku tuh kayak jiwanya tuh keluar dari raga. Oke, jadi karena sebentar lagi kita akan memasuki malam satu suro, sekarang kita bakal mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan malam satu suro tentunya, yang dimana narasumber kita kali ini pernah punya pengalaman pada saat KKN tepat di malam satu suro. Dan yang menariknya, di tengah masa KKN itu, mereka juga sempat mengikuti ritual dan juga tradisi desa yang digelar saat malam satu suro tersebut. Kebetulan udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja, namanya Kak Sivi. Kak Sivi, apa kabar? Baik. Oke, Kak Sivi, boleh diceritain sedikit gak sih sebenarnya tempat desa KKN Kak Sivi ini kayak gimana? Sebenarnya desa tempat aku KKN itu ya termasuk pelosok. Cuman bukan yang desa ketinggalan gitu loh Kak. Yang rumahnya tuh sudah rumah dari tembok kayak gitu, bukan yang dari kayu. Terus juga di sana tuh tradisinya sangat kental Kak. Warga-warganya, penduduk desa sana itu masih percaya dengan tradisi-tradisi itu. Jadi masih dipegang kuat. Oh gitu. Nah, katanya kan Kak Sivi dan juga teman-teman itu kan sempat mengikuti ritual atau tradisi di desa itu ya. Nah, selain itu ada mitos atau kepercayaan lain yang ada di desa tersebut? Tradisi yang dipegang warga setempat itu ada suronan. Biasanya di malam 1 Muharram itu warga desanya itu wajib mengikuti suronan tersebut. Nah, suronan itu adalah doa untuk menolak bala dan rasa ucapan syukur. Juga warga itu masih memegang mitos yang namanya lampor. Lampor itu kayak iring-iringan jenazah kayak gitu, keranda terbang seperti itu. Oh iya. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam itu caranya gampang banget. Dimanapun kalian berada, insya Allah kita bisa undang. Caranya kalian bisa DM ke Instagram atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Sivi mengenai KKN-nya pada saat malam satu suro, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi aku masuk kuliah di tahun 2021 di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, singkat cerita, di tahun 2024 kampus aku tuh ngadain KKN. KKN itu ada 2 periode Kak. Yang pertama Juni-Juli, yang kedua itu ada di Januari-Februari.
dan tersebar di berbagai wilayah. Nah, ada di Jawa Tengah, ada di DIY, ada juga di Kalimantan. Kebetulan aku 9 orang tuh sama teman-temanku. Aku sebutin namanya ya. Ada Koko, Nono, Popo, Vivi, Tata, Rere, Lili, terus Gigi dan aku. Itu kami tuh dapat tempat yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung, Jawa Tengah. Dan kami KKN di situ selama 1 bulan. Tapi sebelum kita KKN, kita tuh per kelompok selalu ada bonding, Kak. Kita selalu ketemu setiap minggu 1 kali. Dan di situ tuh aku merasa kayaknya aku salah nih ngomong kayak gini. Karena setiap ketemu tuh kami, satu kelompok itu selalu bilang kayak, kalau misalnya nggak ada horornya, bukan KKN nih namanya. Kayak gitu. Dan ternyata kejadian beneran. Jadi di survei pertama, itu kami kumpul di kampus. Kami lengkap timnya, kami bawa mobil dan 1 motor. Nah, kebetulan ada kakak APL aku namanya Mas Didi. APL itu kayak penanggung jawab kelompok di KKN kayak gitu. Itu ikut juga, ikut mobil. Nah, kita tuh selama perjalanan tuh aman-aman aja, Kak. Nggak ada yang kendala masalah apapun gitu. Tapi kita ada kendalanya itu waktu sampai di sana. Sampai di desa tersebut, kita disesatin. Kenapa tuh? Nah, disesatinnya itu dari jalan raya menuju desanya. Mengatur directionnya tuh pakai car direction. Tapi malah disampein ke jalan yang semakin kecil kayak gitu. Dan kita tuh masuk ke alas. Alas itu semacam kebun dengan vegetasinya yang padat gitu. Terus setelah sampai di sana, teman aku si Nono tuh wakil ketua kelompok. Dan Popo, ketua kelompoknya, itu tanya sama warga setempat, di mana sih rumahnya Pak Lurah, seperti itu. Akhirnya, kami disaranin untuk ke pusat tengah desanya. Yang di situ tuh ada lapangan dan ada masjid di situ. Kami berhenti di masjidnya. Setelah di masjid, kita mundurin mobil nih, Kak. Out of nowhere, ban mobil kita meledak. Terus setelah itu, akhirnya ya kita perbaikin lah ya. Pak Lurah datang sambil ngobrol sama kita dan nungguin ban mobil itu selesai. Akhirnya kita menuju ke tempat survei itu, ke rumah yang mau kita pakai. Sesampainya di rumah itu, selayaknya orang bertamu, kita dijamu seperti itu, kita ngobrol dan sangat ramah pemilik rumahnya. Kita ngobrol sebentar, lalu karena memang tujuan kita di situ adalah survei, kita minta izin lah sama yang punya rumah untuk melihat-lihat ruangan-ruangan yang ada. Setelah itu, kami pamitan untuk pulang. Tapi saat di jalan, kami juga discuss nih, Kak, di mobil. Kami discuss tentang ambil nggak ya rumah ini gitu. Karena sebenarnya bukan kendala kurang nyaman atau gimana, Kak. Sebenarnya tuh kendalanya gini, ada anak kecilnya di situ. Iya, anak kecil, anak bayi yang punya rumah tuh ada anak bayi usia 6 bulan. Dan karena kita mahasiswa-mahasiswi ya, kita tahu diri, kita produktif di malam hari. Jadi kita takut banget ngeganggu jam tidur si adiknya ini. Gitu. Dan juga kebanyakan dari kita tuh merokok. Jadi kayak kurang pantas lah kalau misal dijadiin satu sama anak kecil gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengajukan pindah lokasi gitu. Tapi sebelum kita mengajukan pindah lokasi itu ke kampus, kita minta saran dari Mas Didi. Dan syukurnya Mas Didi mengiyakan, di ACC sama Mas Didi, baru kita ngasih lah surat permohonan itu ke kampus. Dan syukurnya kami di ACC oleh kampus surat permohonannya. Nah, kami dikasih rumah pondokan tidak jauh dari rumah pondokan yang awal, tempat kita survei. Tidak jauh dari situ, tapi memang rumah ini kosong, rumah yang akan kami tempati itu. Rumah ini kosong, sudah tidak dihuni sejak 2010 karena seluruh anggota keluarganya itu pindah ke Bandung. Untuk survei kedua memang kebetulan nggak semuanya ikut anggotanya. Cuman ketua kelompok sama wakil ketua kelompok, yaitu Popo dan Nono. Mereka naik motor ke sana. Karena memang kami yang lain tuh berhalangan, Kak. Waktunya ada yang tabrakan schedule-nya. Terus karena memang kami nggak ikut survei ke sana, kami dikasih tahu denah rumahnya, setiap ruangannya itu by foto dan video by WhatsApp. Menurut aku tuh rumahnya luas banget, gede, nyaman, dan unik, Kak. Uniknya itu karena rumah itu tuh ada di tanjakan jalan,
Jadi teras rumah tersebut tuh ada di lantai 2. Terus setelah itu di lantai pertama itu basement. Ada basement ya. Di lantai pertama itu isinya ada 1 kamar mandi, dapur, ruang makan, sama 1 ruangan kosong. Sedangkan di lantai keduanya itu ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada 1 gudang tanpa pintu di seberang kamar mandi, terus ada ruang tamu, teras, dan parkiran. Jadi di hari HKKN kami berangkat kumpul di kampus itu jam 8 pagi. Kami tuh ada yang naik bus, ada juga yang naik motor. Karena kebetulan motor aku tuh dipakai di lokasi KKN, jadi aku naik motor juga. Kita satu kelompok tuh 3 motor, Kak. Yang naik motor ada 6 orang, berarti bonceng-boncengan kan. Aku sama Nono, Rere sama Koko, terus ada Popo sama Sisi. Selama perjalanan Jogja itu masih aman, tapi ada kendala, Kak, di daerah Magelang menuju ke Temanggung. Si Popo